Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lodi Muhammad Nasrullah, SPDGR dari SMP Satap 4 Tiwar Utara, Kabupaten Muna Barat. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata terkait pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Ada dua modul yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama tentang kurikulum dan yang kedua itu adalah kurikulum merdeka. Di modul yang pertama ada 4 sub item yang akan kita bahas, yaitu yang pertama apa itu kurikulum, kemudian mengapa kurikulum perlu diubah, kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan yang terakhir kurikulum dalam pembelajaran. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, dan kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jadi kalau jantung itu bermasalah, kalau diibaratkan pada manusia, mengakibatkan peredaran darah di tubuh kita itu tidak akan berjalan sesuai fungsinya. Begitu juga dengan kurikulum itu sendiri. Apabila kurikulum itu bermasalah, maka proses belajar mengajar kita di lingkungan sekolah pasti tidak akan maksimal. Berikutnya tentang klasifikasi dari kurikulum itu sendiri. Jadi secara umum kurikulum itu diklasifikasikan menjadi 3 komponen. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran atau konten, kemudian panduan pedagogik, dan yang terakhir itu pandangan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum. Jadi yang pertama, peran kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kemudian fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum ini dapat dioptimalisasi dalam kerangka, ada 3 kerangka yang dapat dikembangkan di sini, yaitu yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Oke, sekarang kita masuk di materi inti kita tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa alasan sehingga kurikulum itu perlu berubah, saya menarik kesimpulan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Jadi ketiga faktor penyebab mengapa kurikulum perlu berubah itu sejalan dengan isu-isu yang lagi hangat di kalangan remaja, khususnya di kalangan atau di dunia pendidikan, tentang perubahan iklim global, kemudian teknologi digital yang makin pesat, kemudian industri multinasional yang makin berkembang, dan yang terakhir itu transformasi budaya. Sejatinya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang harus dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Apalagi saat ini pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi itu telah berkembang sangat pesat. Saya mengutip Ki Hajar Dewantara terkait tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah maksud pendidikan adalah menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak.
Artinya bahwa perlunya eh, peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid, yang biasa disebut dengan 3 pilar pendidikan. Jadi 3 pilar pendidikan ini berperan penting dalam dunia pendidikan. Semua pihak ini harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan mengembangkan kurikulum. Sejatinya kurikulum itu dirancang untuk murid. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Sebelum kita masuk di pembahasan mengapa kurikulum perlu diadaptasi, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kerangka dasar kurikulum itu sendiri. Jadi kerangkanya itu ada 5. Yang pertama itu tujuan pendidikan nasional, yang kedua profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum itu sendiri, dan atau yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir capaian pembelajaran. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Jadi kurikulum yang ada saat ini atau kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah pusat itu semestinya memang harus diadaptasi oleh setiap satuan pendidikan. Itu dikarenakan karakteristik setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda, baik dari segi sosial budayanya, kondisi lingkungannya, maupun kebutuhan murid. Olehnya itu, satuan pendidikan perlu mengadaptasi kurikulum dengan cara menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan KOSP. Tentunya dalam menyusun KOSP itu sendiri, kita perlu memperhatikan keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan tentang kurikulum dalam pembelajaran. Jadi, pemerintah itu telah menyiapkan contoh-contoh kurikulum operasional yang bisa satuan pendidikan kembangkan menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sesuai dengan konteks satuan pendidikan. Dokumen KOSP itu sendiri sifatnya dinamis, artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Maka seharusnya secara berkala KOSP harus dikembangkan dan dievaluasi. Jadi sekolah kita ini sudah memiliki KOSP yang kita sudah rancang bersama dengan kepala sekolah dan semua teman-teman guru terkait KOSP itu sendiri. Jadi memang mudah-mudahan di sini kita sudah paham pentingnya KOSP itu terhadap pendidikan. Jadi ada 5 prinsip dalam mengembangkan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oke, sekarang kita masuk di modul 2 tentang kurikulum merdeka. Dalam modul ini ada 3 tema yang akan kita bahas, yaitu yang pertama prinsip umum pembelajaran, kemudian yang kedua capaian pembelajaran, dan yang ketiga struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi yang pertama itu prinsip umum pembelajaran. Jadi prinsip umum pembelajaran ini ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks pendidikan. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengarahkan pada masa depan yang berkelanjutan. Berikutnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau biasa kita kenal dengan CP, setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun.
Capaian pembelajaran juga menjadi dasar untuk merumuskan sebuah tujuan pembelajaran yang kemudian diklasifikasikan menjadi alur tujuan pembelajaran secara sistematis sehingga menjadi patokan untuk merancang modul ajar yang sesuai kebutuhan murid. Yang terakhir yaitu struktur pembelajaran paradigma baru. Jadi struktur pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini memuat program-program, ada 3 program yang dimuat dalam kurikulum merdeka, yaitu yang pertama intrakurikuler atau biasa mungkin disebut dengan kegiatan tatap muka atau belajar seperti biasa yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal apabila ada di satuan pendidikannya, dan mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib di kurikulum merdeka ini. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan yang tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Dan yang ketiga, yaitu program penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita melihat ke belakang antara kurikulum merdeka ini dan kurikulum 2013 yang membedakan ini ada di poin ketiga ini, yaitu tentang program penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini digagas dalam bentuk proyek yang dinamakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mungkin kalau kita kenal sekarang ini istilah P5. Jadi P5 itu sendiri sudah ditentukan tema-tema yang perlu dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing, yaitu yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan ragaku, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pelaksanaannya mempunyai alokasi waktu tersendiri, tidak terikat pada mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengasah pembelajaran kontekstual dan melatih murid berpikir kritis serta pemecahan masalah yang kontekstual sehingga murid dapat menerapkan atau mengaplikasikan pada lintas ilmu disiplin. Itulah pemaparan aksi nyata yang saya lakukan dari pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.